Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dery Feriadi. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah analisis korelasi bivariat person dengan SPSS. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan membuat langkah-langkah analisis korelasi biometrik ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen pengajar yaitu Ibu Haratua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri, Dery Feriadi, kemudian ada Pak Ramses, yang ketiga ada Bu Rahmawati, yang keempat ada Bu Rika Yuska Septina, yang kelima ada Bu Sarah Arni, dan terakhir ada Bu Hesti. Baik, kita akan mencoba atau memberikan tutorial langkah-langkah analisis korelasi bivariat person dengan SPSS. Nah, di sini di layar sudah ada data terkait korelasi antara motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, ini kita perbaiki, ini hasil belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya sudah kita dapatkan dan sudah ada di Excel saya. Nah, bagaimana langkah-langkah awalnya? Tentu untuk menganalisis kita harus menggunakan SPSS. Untuk menganalisis statistik kita akan menggunakan SPSS. Kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilan aplikasi SPSS. Di sini ada overview, data view, dan variable view. Nah, kita buka terlebih dahulu variable view. Karena kita tadi mau menganalisis korelasi antara motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar, maka di sini akan ada 3 variabel, yaitu variabel kita tuliskan X1, kemudian ada X2, kemudian juga variabel Y. Nah, selesai. Untuk yang variabel X1 itu di sini kan ada labelnya masih kosong semua. Kita bisa isikan labelnya tersebut dengan tulisan motivasi. Kemudian untuk yang variabel X2 kita tuliskan minat. Kemudian yang variabel Y kita tuliskan hasil belajar. Oke, sudah selesai. Nah, jika sudah kita isikan seperti ini, maka kita ke data view. Nah, di data view tadi di sini kan tertulis variabel-variabel semua. Sekarang di data view sudah berubah. Dari variabel view, maka di data view sudah otomatis X1, X2 dan variabel Y-nya muncul di data view. Nah, sekarang tinggal kita mengisikan data yang akan kita analisis. Nah, di mana datanya? Nah, datanya tadi yang sudah kita siapkan di file Excel. Sekarang kita buka file Excel. Nah, datanya sudah ada. Ini dari 36 sampel. Tinggal kita copy paste-kan saja. Nilai motivasinya, nilai minatnya, kemudian hasil belajarnya. Kita copy paste-kan datanya tersebut ke SPSS. Kita copy dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Nah, sudah muncul. Setelah muncul seperti ini, kita pastikan terlebih dahulu. Apakah sudah sama sampelnya 36? Nah, sudah sama. Artinya, jika sudah sama, datanya sudah kita pindahkan ke sini. Langkah selanjutnya kita akan menganalisis. Nah, bagaimana cara menganalisis? Nah, kita tinggal klik analyze yang ada di bar atas ini. Kan ada file, edit, view, data, transform, analyze, graph, utilities, dan seterusnya. Kita klik yang analyze. Kita klik analyze, kemudian setelah muncul seperti ini, kita cari yang korelasi, karena kita ingin menganalisis korelasi. Nah, ini dia, korelasi, kemudian kita klik bivariat. Nah, di tampilan layar ada muncul motivasi dengan variabel X1, minat dengan variabel X2, hasil belajar dengan variabel Y. Nah, dari kotak sebelah kiri ini semuanya kita pindahkan ke kotak sebelah kanan yang ada tulisan variabel. Kita pindahkan satu-satu ya.
Oke, kita klik lagi yang minat, kita pindahkan, yang hasil belajar juga kita pindahkan. Oke. Nah, jika sudah pindah seperti ini, ya, sekarang kita harus pastikan terlebih dahulu ini. Kita klik person, karena kita mau menganalisis dengan korelasi bivariate person. Kemudian test of signifikannya kita klik juga, kita pastikan two tail, jangan one tail, two tail ya. Kemudian untuk flag signification flag significant correlation kita klik juga, jangan sampai tidak tercentang. Nah, jika sudah dipastikan ketiganya tercentang, maka kita klik OK. Nah, maka muncullah hasil analisis korelasinya ya. Nah, bagaimana membaca data ini? Nah, kita harus membacanya apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi terhadap hasil belajar. Kemudian kita juga akan membacanya untuk minat. Apakah ada korelasi yang signifikan terhadap antar minat terhadap hasil belajar. Bagaimana membacanya? Kita bisa tentukan dari signifikan tutelnya. Nah, kita lihat satu-satu untuk motivasi belajar terlebih dahulu. Untuk motivasi ini adakah tingkat signifikan, adakah hubungan signifikan terhadap hasil belajar? Kita lihat di sini. Nah, signifikan tutelnya untuk motivasi nilainya adalah 0,01. Bagaimana menyimpulkannya? Kita buka ini ya, untuk cara menyimpulkannya. Nah, nah kita lakukan dengan menguji p-value. Di mana jika p-value lebih kecil dari alfa, misalkan signifikan tutelnya lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa atau signifikan tutelnya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nah, jika p-value-nya sama dengan alfa atau signifikan tutelnya tepat atau sama dengan 0,05, maka kita harus membandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel, seperti itu. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia berhubungan atau memiliki korelasi yang signifikan. Jika R hitungnya lebih kecil, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, kita lihat, kita kembali ke SPSS tadi, hasil analisis. Untuk motivasi nilainya 0,01. 0,01 itu dia kan artinya lebih kecil. Nah, 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada hubungan signifikan antar kedua variabel. Nah, jadi untuk motivasi ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. Bagaimana untuk minat? Kita lihat juga. Minat itu nilainya itu adalah lebih kecil dari 0,001. Bisa saja 0,000. Nah, tentu 0,00 atau 0,001 itu nilainya itu lebih kecil daripada 0,005. Artinya juga untuk minat itu memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap hasil belajar seperti itu. Bisa dipahami ya untuk menentukan ada hubungan yang signifikan atau tidak. Jadi kita bisa lihatnya dari nilai signifikan tutelnya. Jika lebih kecil dari 0,05 artinya memiliki hubungan yang signifikan. Nah, ini terlihat untuk motivasi memiliki hubungan yang signifikan, untuk minat juga memiliki hubungan yang signifikan. Bagaimana membaca untuk person correlation-nya, nilainya kan ada juga di sini. Untuk person correlation ada nilai. Nah, ini nilainya untuk motivasi itu adalah 0,0522, sedangkan minat 0,802 nilai person correlation-nya. Nah, ini adalah untuk menentukan seberapa kuat, seberapa besar tingkat signifikasinya atau tingkat hubungan korelasinya, signifikasinya berapa besar. Nah, kita bisa tentukan lewat tabel juga. Nah, untuk yang motivasi terhadap hasil belajar, tingkat signifikansinya karena di sini nilainya adalah 0,522, nolnya tidak tertulis ya, teman-teman, tapi ini membacanya adalah 0,522.
kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, 0,522 berada di mana? Jika kita lihat nilai R-nya, berada antara 0,4 sampai 0,599. Nah, jadi 0,522 itu nilai tingkat kekuatan hubungan korelasinya adalah sedang. Jadi, untuk motivasi terhadap hasil belajar itu memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai kekuatan signifikansinya sedang. Seperti itu cara menyimpulkannya ya. Nah, sekarang kita ke minat. Untuk yang minat itu nilai percent correlation-nya adalah 0,802. Kita lihat pada tabel. 0,802 itu berada di nilai ini ya. Antara 0,80 sampai 1,0000. Artinya nilai signifikansinya untuk minat itu sangat kuat. Nah, karena dia berada di 0,802. Nah, seperti itu. Artinya untuk minat, adakah hubungan korelasinya? Ada. Minat terhadap hasil belajar memiliki nilai signifikan yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Ini bisa dilihat dari nilai 802. Kita bisa tentukan bahwa nilai hubungan signifikansinya itu sangat kuat. Sedangkan untuk motivasi terhadap hasil belajar memiliki hubungan signifikansi namun sedang, bernilai sedang seperti itu. Nah, kemudian hasil belajar terhadap hasil belajar ini nilainya 1. Ya, sudah pasti. Seperti itu. Karena hasil belajar terhadap hasil belajar. Tentu jika di sini nilainya 1 atau 0 bagaimana? Nah, cara membacanya jika 1 artinya terjadi korelasi sempurna. Nah, seperti hasil belajar dengan hasil belajar, tentulah ada korelasi yang sempurna. Oke. Nah, misalkan di sini juga nilai minat ini bukan 0,8, di sini 1 tertulis, maka terjadi nilai korelasi yang sempurna. Begitu juga untuk min 1, negatif 1. Terjadi juga nilai korelasi yang sempurna. Nah, bagaimana jika terjadi di sini minus? Nilainya minus. Nah, cara membacanya minus atau plus, kita bisa menyimpulkannya seperti ini. Seandainya ini minus ya, sekarang kan ini nilainya plus semua, plus 0,522, sedangkan yang diminat plus 0,802. Artinya membacanya seperti ini. Selain besarnya nilai korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis. Di mana jika tandanya positif seperti ini, untuk motivasi positif, minat positif, maka ini adalah menunjukkan korelasinya menunjukkan arah yang sama atau searah. Jika motivasinya besar, maka hasil belajar juga tinggi. Jika minatnya besar, minat belajarnya besar, maka hasil belajarnya juga tinggi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia searah. Maka di sini dia tertulis positif. Bagaimana jika kita dalam kasus-kasus tertentu mendapatkan hasil analisis negatif? Artinya jika negatif itu menunjukkan bahwa dia memiliki signifikansi namun ada hubungan namun dia menunjukkan arah yang berlawanan. Misalkan ini nilai minatnya minus 0,802, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika minatnya tinggi maka hasil belajarnya menurun seperti itu. Sebaliknya jika minat belajarnya rendah maka hasil belajarnya meningkat. Nah, seperti itu. Itu jika dalam kasus-kasus tertentu. Jika negatif, nah kurang lebih seperti itu cara membacanya. Artinya dia menunjukkan arah yang berlawanan. Namun untuk kasus yang saat ini sedang kita bahas, dia menunjukkan hasil yang positif kedua-duanya. Artinya motivasi terhadap hasil belajar ini memiliki tingkat korelasi yang signifikan dengan tingkat sedang, kemudian dia searah. Artinya jika motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga tinggi. Makin meningkat motivasinya, makin tinggi hasil belajarnya.
Kemudian untuk minat, begitu juga untuk minat ya. Untuk kasus yang sedang kita bahas ini, dia memiliki tingkat korelasi yang signifikan dengan, eee, tingkat korelasinya itu sangat kuat, bernilai sangat kuat. Maka jika minat belajar siswa ini sangat tinggi, maka hasil belajarnya pun akan sangat tinggi juga. Begitu minat belajarnya meningkat, hasil belajarnya juga akan meningkat, seperti itu. Begitu cara menganalisis atau membaca hasil analisis dari korelasi person yang menggunakan SPSS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk penjelasan langkah-langkah atau tutorial menggunakan korelasi, menganalisis korelasi bivariate person dengan SPSS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.